Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da wa ba'd. Para hadirin jamaah Masjid Al-Hikmah yang saya muliakan, kita masih membahas kitab Al-Kabair, kumpulan dosa-dosa besar, dan saat ini kita masuk pada dosa besar yang ke-16, Al-Kabiratus Sadisah Asyar, dosa besar yang ke-16. Dosa besar yang ke-16 ini Syahadatuz Zur, adalah dosa yang artinya Syahadatuz Zur, kesaksian palsu. Kesaksian palsu. Seseorang bersaksi tapi kesaksiannya itu tidak jujur, atau dia menyaksikan satu peristiwa dan dia menjadi saksi namun dia berbohong dalam kesaksiannya. Itu disebut Syahadatuz Zur. Ini termasuk dosa besar yang paling besar. Bahkan Allah Azza wa Jalla mensejajarkan dengan syirik, Syahadatuz Zur. Dan dosa ini merupakan dosa yang akan diremehkan oleh umat Muhammad SAW. Dosa besar yang paling besar tapi diremehkan, sehingga ada orang yang meninggalkan dosa-dosa yang lain tapi jatuh pada dosa besar ini. Bahkan terkadang secara zahir dia terlihat soleh, tapi dia sering menjadi saksi atau menyaksikan kesaksian yang kemudian dia berdusta di atas atau terkait dengan apa yang dia saksikan. Syahadatuz Zur. Al-Imam Al-Zahabi rahimahullah membawakan beberapa dalil terkait dengan dosa besar yang ke-16 ini. Di antaranya adalah apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Furqan ayat 72. Ketika Allah Azza wa Jalla berbicara tentang ibadur Rahman, hamba-hamba Allah Azza wa Jalla yang mendapatkan kemuliaan, yang mendapatkan rahmat khusus dari Allah, Ibadur Rahman yang Allah sebutkan di akhir dari surat Al-Furqan. Di antara ciri mereka, di antara perilaku mereka, mereka adalah orang-orang yang Allah firmankan, walladzina la yashhaduna zur. Mereka adalah orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu. Mereka adalah orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu. Ini ciri di antara ciri-ciri hamba Allah yang bertakwa, yang saleh. Maka kalau ada orang salat 5 waktu, melaksanakan kewajiban-kewajiban yang lain, tapi memberikan kesaksian palsu, dia bukan hamba Allah yang saleh. Kesaksian palsunya ini merusak moralnya, merusak akhlaknya, dan memperlemah imannya. Terkait dengan firman Allah di dalam surat Al-Furqan ayat 72, ini ada pendapat yang lain
terkait dengan walladzina la yashhaduna az-zur. Jika kita merujuk dalam Quran terjemah, itu diterjemahkan tidak memberikan persaksian palsu. Ini salah satu penafsiran. Penafsiran yang lain terkait dengan ayat ini, la yashhaduna az-zur. Yashhaduna az-zur itu ditafsirkan dengan menghadiri. Orang-orang yang tidak menghadiri tempat-tempat maksiat, tempat-tempat kebatilan. Ini salah satu penafsiran, di antaranya apa yang diungkapkan oleh Amr bin Qais, hiya majalisus su' wal khina. Al-khina al-fuhsh. La yashhaduna az-zur. Zur di sini adalah tempat-tempat maksiat dan tempat-tempat mesum, tempat-tempat orang berbuat kotor. Maka ada dua penafsiran, yashhadun. Dan Al-Imam Ibnu Katsir kelihatannya lebih cenderung kepada pendapat yang kedua, yakni la yashhaduna az-zur di sini artinya la yahdurun. Mereka adalah orang-orang yang tidak hadir, tidak mendatangi tempat-tempat maksiat. Dari mana kesimpulan atau pendapat kedua ini dikuatkan? Dari konteks ayat, yaitu ayat selanjutnya atau kalimat selanjutnya, firman Allah selanjutnya di ayat yang sama. Walladzina la yashhaduna az-zura wa idza marru bil-laghwi marru kirama. Dan jika mereka melewati bil-laghwi, perkara yang sia-sia, mereka pun meninggalkan. Mereka tidak duduk di tempat tersebut. Maka sebagian ahli tafsir menguatkan pendapat yang berpendapat walladzina la yashhaduna az-zur. Yashhaduna az-zur di sini adalah la yahdurun, tidak menghadiri, tidak mendatangi tempat-tempat maksiat, apalagi tempat-tempat kekufuran. Ini ada dua penafsiran. Kemudian di dalam firman Allah, di dalam Al-Quran Al-Karim surat Al-Hajj ayat 30, Allah Azza wa Jalla berfirman, dan ini ayat yang menunjukkan bahwa perkataan yang batil, perkataan dusta, kesaksian dusta itu disejajarkan dengan perbuatan menyembah berhala. Allah Azza wa Jalla berfirman, fajtanibur rijsa minal awthani wajtanibu qawla zur. Yang artinya, maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis. Fajtanibur rijsa, rijsa yang najis. Apa yang najis itu? Awthan, berhala-berhala. Tentunya najis di sini bukan najis secara fisik, tapi maknawi. Seperti firman Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Najis di sini bukan tubuhnya, tapi keyakinannya. Rijs. Fajtanibur rijsa minal awthan wajtanibu, dan jauhilah qaula zur, perkataan-perkataan yang dusta. Termasuk qaula zur adalah kesaksian palsu, jauhi. Ma'asyiral muslimin, mungkin ya, kita ketika mendengar ayat ini kita mengatakan, saya jauh dari orang-orang yang bersaksi palsu. Ya. Tapi kalau kita menghadapi kasus yang itu terkait dengan keluarga kita, terkait dengan kelompok kita, terkait dengan ustadz kita, sering dilanggar kejujuran ini, Pak. Karena keinginan membela itu lebih kuat daripada menegakkan kebenaran.
Itu manusia. Kalau sekarang ya tidak ada ujian-ujian seperti ini, wah saya jujur semua, Pak. Tapi ketika ada ujian di mana kejujuran kita diuji, di situ ada pilihan jujur atau rugi harta, jujur atau rugi nama baik, kita terkadang akan mengabaikan kejujuran demi menyelamatkan ini. Dan ini sudah kita saksikan. Bahkan mohon maaf, terkadang ya orang berilmu ngerti agama pun, Pak, kalau sudah menyangkut kepribadiannya sudah banyak berdusta, membuat kesaksian dusta. Itu kita sudah dapatkan itu. Menuduh saudaranya dengan tuduhan yang tidak benar, dengan membawa argumentasi yang sebetulnya itu tidak ada atau dibuat-buat. Na'udzubillah. Jadi memang kalau kita tidak diuji dengan apa-apa ya, orang semuanya bisa jujur, bisa menjadi orang-orang jujur, termasuk jujur dalam kesaksian. Tapi kalau sudah nanti kita diuji perkara-perkara yang menyangkut keluarga kita, banyak sekali gagal mereka. Ya. Diuji dengan anaknya, Pak. Akhirnya bersaksi dengan kesaksian palsu, padahal anaknya berbuat salah, tapi dia katakan tidak. Yang salah adalah si fulan. Padahal itu termasuk dosa besar. Dan nanti Imam Zahabi menyebutkan dampak-dampak buruk dari kesaksian palsu itu apa. Dalam satu kesaksian palsu itu mengumpulkan berbagai macam kezaliman. Dalam satu kesaksian palsu mengumpulkan berbagai macam perbuatan dosa besar. Maka Allah Azza wa Jalla mengingatkan, fajtanibur rizza minal awthan wajtanibu qawlaz zur. Ijtanibur rizza alladhi huwa al-awthan wa qurina asyirku billah biqawliz zur. Kata Imam Ibnu Katsir, dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla menyandingkan perbuatan syirik kepada Allah, yakni menyembah berhala, dengan ucapan-ucapan dusta, perkataan-perkataan dusta. Kemudian wa fil hadits tsabit, dan di dalam hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazulu qadama syahidiz zur yaumil qiyamah hatta tajiba lahu nar. Tidak akan bergeser kedua kaki orang yang bersaksi palsu pada hari kiamat, tidak akan bergeser kakinya sampai dipastikan dia masuk ke dalam api neraka. Dan ini ancaman terhadap orang-orang yang memberikan kesaksian palsu. Termasuk para hadirin, kesaksian palsu itu juga bisa terjadi dalam konteks apa? Dalam konteks kemarin yang baru kita laksanakan ini apa? Pemilu, Pak. Anda ketika menyoblos itu Anda menjadi saksi, seolah-olah orang ini Anda tahu tidak baik, Pak, tahu, tapi gara-gara fulus, gara-gara sogokan, itu syahadatuz zur. Seolah-olah kita mengatakan orang ini baik, padahal kita tahu ini tidak baik. Ini pembohong. Itu kalau kita tahu ini pembohong, tapi kita seolah-olah memberikan kesaksian dia orang baik. Na'udzubillah. Dan itu terjadi, Pak. Terjadi dalam kehidupan masyarakat kita. Sampai dikatakan cari orang jujur itu susah. Ya. Cari orang jujur itu susah. Bahkan kalau ada orang jujur dicela, dikatakan orang jujur itu lugu. Anda ini jangan jujur-jujur, Pak. Bayangkan, Anda ini jangan jujur. Kalau Anda jujur hidup zaman sekarang, wah tergilas Anda. Subhanallah, ada ucapan seperti itu, Pak. Zaman sekarang ini zamannya kita harus bermain tipu muslihat. Dan itu diamini oleh sebagian para politisi kita. Ya. Sebagian saya katakan, tidak semua. Na'udzubillah.
Maka orang yang memberikan kesaksian palsu itu sudah dicap ahlun nar. Sudah dicap ahlun nar. Walaupun dia meninggalkan dosa-dosa yang lain. Qultu, kemudian kata Imam Az-Zahabi rahimahullah, syahidu zur qad irtakaba adaim. Sungguh orang yang menjadi atau orang yang memberikan kesaksian palsu, dia telah melakukan beberapa dosa-dosa besar, perkara-perkara besar. Yang pertama, al-kadhib wal iftira. Orang yang memberikan kesaksian palsu pasti yang pertama dia berdusta. Dia mengada-ngada. Dan kita tahu dosanya orang yang berdusta. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzdzab." Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang melampaui batas lagi banyak berdusta. Orang seperti ini tidak diberi petunjuk oleh Allah. Allah akan tutup hatinya. Justru dia akan diarahkan semakin banyak berdusta, yang akhirnya dia menjadi pendusta dan di hari kiamat akan dipanggil sebagai pendusta. La yahdi man huwa musrifun kadzdzab. Kadzdzab itu Pak, suka berdusta. Kalau sekali dua kali berdusta, saya kira semua orang pernah jatuh pada perbuatan itu. Ya. Siapa yang tidak pernah berdusta seumur hidup ya? Ya pernah lah kita. Bukan, tapi tidak boleh kemudian menjadi sifat yang melekat. Itu yang dimaksud di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Di antara ciri orang munafik, kata Nabi SAW, idza haddatsa kadzaba. Jika dia berbicara itu selalu berdusta. Kalau tidak berdusta itu tidak enak. Kalau tidak bohong itu seolah-olah ucapannya ada yang kurang, seperti makanan tanpa garam. Jadi senang dengan berdusta, na'udzubillah, atau menggampangkan dusta. Orang kalau sudah menggampangkan dusta, meremehkan perbuatan dusta, itu sudah terjangkit di dalam dirinya virus kemunafikan. Kalau dibiarkan berbahaya. Maka orang yang memberikan kesaksian palsu, yang pertama dia telah melakukan perbuatan mengada-ada, perbuatan dusta. Yang kedua, kemudian di dalam hadis Nabi SAW bersabda, yutba'ul mu'min ala kulli syai'in laisa al-khiyanata wal kadhib. Kata Nabi SAW, seorang mukmin diciptakan dengan semua tabiat, semua kecenderungan, akan tetapi bukan khianat dan dusta. Ini menunjukkan khianat dan dusta itu dua tabiat. Kalau sudah menjadi tabiat, dua tabiat yang bertentangan dengan iman. Mungkin orang beriman Pak bakhil, medit, pelit. Mungkin orang beriman pemarah. Mungkin orang beriman melakukan ini dan itu, tapi tidak khianat dan dusta. Ini menunjukkan dua sifat yang sangat bertolak belakang dengan apa? Dengan keimanan, khianat dan dusta. Kalau sudah menjadi tabiat, na'udzubillah, dikasih amanat selalu khianat, berbicara selalu dusta, sampai terus memberikan kesaksian palsu. Maka Nabi SAW mengatakan, yutba'ul mu'min ala kulli syai' laisa al-khiyana wal kadhib. Mungkin orang beriman pengecut, walaupun itu sifat buruk, tapi tidak menjadi pengkhianat dan pendusta. Wa thaniha, kemudian yang kedua, orang yang memberikan kesaksian palsu, dia melakukan perbuatan dosa apa? Annahu zalama alladhi syahida alaihi hatta akhadha bishahadatihi malahu wa irdahu wa ruhahu. Orang yang kedua, dia
telah menzalimi orang yang dilawannya dengan kesaksian palsu tersebut. Orang yang dilawannya ketika dia memberikan kesaksian palsu tersebut sehingga dia bisa mengambil harta, kehormatan, bahkan nyawanya. Maka yang kedua, dia menzalimi siapa? Orang yang dilawan. Dia bisa mengambil hartanya, bisa mengambil kehormatannya, bahkan rohnya. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin, orang yang bersumpah memberikan kesaksian palsu. Kalau tadi menzalimi siapa, Pak? Yang dilawannya. Yang ketiga, dia telah menzalimi orang yang dibela. Kenapa? Karena dengan kesaksian palsunya, orang yang bersaksi mendatangkan harta yang haram baginya. Dia menyebabkan orang yang dibela mendapatkan harta kalau itu terkait dengan harta, atau merampas haknya orang lain, sehingga orang yang dibela memikul dosa. Maka dia telah menzalimi saudaranya. Orang yang membiarkan orang lain berbuat zalim berarti dia telah membantu kezaliman, dan dia telah menzalimi saudaranya. Nabi SAW bersabda, unsur akhaka zaliman aw madluma. Kata Nabi, tolonglah saudaramu yang zalim dan yang dizalimi. Tolonglah saudaramu. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, hadzal madlum fakaifa bidzalim atau kama qala. Ya Rasulullah, kalau yang dizalimi kami membantunya, ya wajar, dizalimi dia. Tapi bagaimana kami membantu orang yang zalim? Apa kata Nabi SAW? Kamu cegah dia dari perbuatan zalim, itu artinya kamu menolongnya dari perbuatan zalim. Maka orang yang berbuat zalim wajib kita tolong, Pak. Tapi cara menolongnya gimana? Mencegah dia, menghentikan kezalimannya. Maka orang yang tidak menghentikan, apalagi memberi keleluasaan bagi dia untuk berbuat zalim, maka orang itu adalah orang yang berbuat zalim. Maka orang yang memberikan kesaksian palsu, dia telah menzalimi lawannya, dan dia telah menzalimi orang yang dia bela. Dan betapa banyaknya kasus-kasus kesaksian palsu, Pak, terutama terkait dengan kriminalitas, dengan urusan manusia lah, Pak. Kan selalu ada itu saksi-saksi itu. Betapa banyak yang bisa dibeli. Padahal apa tadi kata Nabi SAW, orang kalau sudah memberikan kesaksian palsu di stempel neraka, Pak. Sudah ahlun nar, sudah. Kecuali dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, annahu abaha ma harrama Allah wa 'asamahu minal mal wad dam wal 'ird. Orang yang memberikan kesaksian palsu berarti telah membolehkan, menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan dijamin oleh Allah agar tidak dilanggar, berupa harta, darah, dan kehormatan. Orang yang memberikan kesaksian palsu berarti telah membolehkan sesuatu yang diharamkan dan dijaga kehormatannya oleh Allah. Karena dengan kesaksian palsunya, dia menyebabkan hartanya orang menjadi apa? Dilanggar kehormatan hartanya, yang seharusnya tidak boleh diambil dengan tanpa hak, akhirnya harta tersebut terambil tanpa hak. Demikian pula kehormatan, demikian pula darah. Dan Nabi SAW bersabda, kullul muslim 'alal muslim haramun maluhu wa damuhu wa irduhu. Setiap muslim atas muslim lainnya adalah haram dalam hal harta, darah, dan kehormatan. Muslim atas muslim yang lain haram. Muslim atas muslim yang lain haram. Apa yang diharamkan kita untuk kita terhadap saudara kita? Diharamkan satu, hartanya.
Jangan sampai kita mengambil hartanya tanpa hak, tanpa cara yang benar, tanpa keridhaannya. Yang kedua, kita diharamkan maluhu wa damuh, darahnya. Diharamkan darahnya, darah saudara kita. Jangan sampai kita menumpahkan darah saudara kita. Dan kita sudah membahas dosa besar membunuh jiwa yang tidak boleh dibunuh. Anda masih ingat dosa besar yang keberapa itu? Dosa besar yang berapa? Ya. Yang bisa jawab ada hadiahnya. Hadiahnya syukran. Jazakallah khair. Ayo, dosa besar yang berapa? Membunuh. 2. Ya, dosa besar yang kedua. Yang pertama syirik, yang kedua qatlun nafs. Ya, insyaallah kalau saya tidak salah ya. Ya, iya, yang kedua. Ya. Yang ngisi aja masih ragu-ragu, Pak. Yang kedua, dan kita tahu dalil-dalil, Pak, bagaimana besarnya dosa orang yang menumpahkan darah. Ya, sampai orang yang menumpahkan darah itu disebutkan di dalam hadis itu hampir-hampir dia keluar dari agama. Yang sekarang darah ini murah. Kadang-kadang kesenggol titik sudah bawa celurit, Pak. Sudah bawa pedang. Mudah menumpahkan darah seolah tidak ada harganya. Haram kita merusak, menumpahkan darah saudara kita. Wa irduhu. Kata Nabi SAW, haram kehormatannya. Haram kita rusak kehormatan saudara-saudara kita sesama muslim. Siapa yang meninggal dunia tanpa membawa 3 dosa ini, Pak, insya Allah bebannya ringan. Kalau dia tidak membawa dosa 3 terkait dengan 3, yaitu hartanya manusia, darahnya manusia, atau kehormatannya, insya Allah dia membawa dosa. Kalaupun dosa insya Allah ringan, lebih mudah dimaafkan. Tapi siapa yang membawa, selain syirik ya, selain syirik, kalau syirik tidak dimaafkan. Tapi siapa yang membawa dosa, salah satu dari 3 hal yang harus kita jaga, walaupun dia ahli ibadah, ibadahnya bisa tidak bermanfaat, atau bukan tidak bermanfaat, tapi ibadahnya belum bisa membawa dia ke dalam surga Allah. Hati-hati dengan manusia, terutama saudara-saudara kita. Jaga 3 hal ini: hartanya, darahnya, kemudian apa? Kehormatannya. Jangan dirusak. Merusak kehormatan itu dengan menfitnah, berdusta atasnya, menjatuhkan wibawanya. Itu merusak kehormatan saudara kita. Dan ini yang terkadang kita remehkan. Kita terkadang membicarakan saudara kita, merusak kehormatan itu dengan tenang, ya, bahkan sambil tertawa. Padahal kita sudah jatuh pada perbuatan dosa yang itu cara kita bertobatnya berat. Kenapa? Kalau urusan dengan makhluk Allah, cara tobatnya tidak bisa hanya dengan astagfirullah, tidak bisa, Pak. Caranya dengan apa? Kita datang kepada yang bersangkutan. Kalau dosa-dosa antara kita dengan Allah, cukup kita menyesal, meninggalkan, dan bertekad untuk tidak mengulang. Tapi kalau sudah menyentuh hartanya manusia, dosa yang merusak kehormatan saudara kita, berat. Itulah kenapa Nabi Muhammad SAW sampai mengatakan, siapa yang punya kezaliman terhadap saudaranya, falyatahallalhul yawm, kata Nabi, hari ini segera minta dihalalkan. Kalau sudah di hari kiamat, Pak, tidak bisa kita minta maaf, ya Allah maaf, tak. Sampai yang bersangkutan memberikan maaf kepada kita. Kalau harta wajib kita kembalikan. Kalau darah tidak bisa dikembalikan, ya kita bertaubat kepada Allah. Betul-betul bertaubat kepada Allah. Kalau kehormatan, jika yang bersangkutan merasa kehormatannya dirusak, kita wajib minta maaf. Maka orang yang memberikan kesaksian palsu, pasti dia menghalalkan apa yang Allah haramkan ini, Pak. Kesaksian palsu itu tidak lepas dari 3 ini. Kalau tidak bersaksi palsu untuk mendapatkan harta orang, atau darahnya, atau kehormatannya. Nabi SAW bersabda, "Ala unabbi'ukum bi akbaril kabair."
Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, maukah aku sampaikan kepada kalian dosa besar yang paling besar? Dari sabda beliau sallallahu alaihi wasallam ini menunjukkan bahwa dosa besar itu bertingkat-tingkat. Ya. Kalau dibuat semacam klasmen, ya, atau itu bertingkat-tingkat. Semuanya dosa besar, tapi ada yang paling besar. Makanya dosa besar syirik kepada Allah tentu bobotnya tidak sama dengan dosa besar selain syirik. Sama-sama kabair. Maka Nabi SAW di sini mengatakan, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Maukah aku sampaikan kepada kalian dosa besar, sudah dosa besar yang paling besar. Di antara dosa-dosa besar yang tingkatannya paling utama ini. Apa itu kata Nabi? Al-isyraku billah. Berbuat syirik kepada Allah. Yang kedua kata Nabi, wa uququl walidain. Durhaka kepada kedua orang tua. Yang ketiga kata Nabi, ala wa qaulaz zur. Kesaksian palsu. Dan ketika Nabi menyebut yang ketiga, Pak, fama zala yukarriru hatta kulla laitahu sakat. Disebutkan dalam satu riwayat, beliau ketika menyebut dosa besar yang pertama, yang kedua, itu masih bersandar. Tapi ketika menyebut qaulaz zur, perkataan dusta, kesaksian dusta, itu beliau tidak lagi bersandar. Dan yang ketiga ini terus diulang-ulang oleh Nabi. Ala wa qaulaz zur, ala wa qaul. Diulang-ulang terus sampai sahabat mengatakan, ya Allah, kapan Nabi berhenti? Kapan Nabi berhenti? Kenapa? Dijelaskan oleh para ulama, di antaranya karena ini dosa yang nanti akan diremehkan. Sehingga Nabi mengingatkan, jangan diremehkan ini. Dan betul sadaqar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang sekarang menggampangkan urusan kesaksian. Terkadang yang jahat dianggap baik, yang baik dianggap jahat. Entah itu kesaksian dengan lisannya, dengan tulisannya, sampai Nabi mengulang-ulang, mengingatkan, hei umatku, hati-hati dengan qaulaz zur. Hei umatku, hati-hati dengan qaulaz zur. Dusta ini, na'udzubillah. Maka ikhwani fillah azzalallahu wa iyyakum, ini terkait dengan dosa besar yang ke-16. Oleh karena itu, keselamatan kita itu diantaranya terletak pada apa? Pada lisan. Salamatul insan fi hifdil lisan. Qaulaz zur itu salah satu dosa lisan. Qaulaz zur salah satunya adalah dosa lisan. Dosa lisan itu banyak, Pak. Saksi palsu, dusta, ghibah, menggunjing, dan itu masuk dalam kategori dosa-dosa besar. Dosa yang paling sering dilakukan oleh manusia. Dan yang terakhir kita diingatkan oleh hadis Nabi Muhammad SAW terkait dengan al-muflisun, orang-orang yang bangkrut di hari kiamat. Siapa mereka? Nabi SAW beliau bersabda, man ya'ti bi salatin wa siyamin wa zakatin fayati wa qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha. Orang-orang yang nanti di hari kiamat, Pak, dia membawa pahala salat, pahala puasa, pahala zakat. Artinya di dunia dia salat, di dunia dia puasa, di dunia dia mengeluarkan zakat, namun hubungan dia dengan Allah itu tidak sejalan dengan hubungan dia dengan manusia. Lisannya mengumpat, mengqadhaf. Qadhaf itu menuduh orang baik dengan tuduhan yang tidak baik. Termasuk membuat kebohongan. Padahal orang itu baik, tidak berzina, dia katakan dia berzina. Memukul, menzalimi, sehingga dosa-dosanya, dosa-dosa kezaliman ini akan menyebabkan dia apa? Akan menyebabkan dia mendapatkan dosa, mendapatkan pelimpahan dosa dari orang yang dizalimi.
Ketika dia mendapatkan pelimpahan dosa dari orang yang dizalimi, Pak, atau pahalanya dia diberikan kepada orang-orang yang dizalimi. Ketika pahalanya habis, ternyata dosa kezalimannya masih ada, dosanya orang yang dizalimi dilimpahkan kepada dia. Sampai kemudian dia dilempar ke dalam api neraka. Sehingga menjadi orang-orang bangkrut. Kita mendengarkan azan. Afwan, ada yang terlewat, ikhwan fillah, satu hadis Nabi SAW, yaitu sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, man qadaitu lahu min mali akhihi bighairi haqqin la ya'khudhu fa inna ma aqta' lahu qat'atan minan nar. Jadi ada dua orang yang bertikai di depan rumah Rasulullah SAW, lalu Nabi mengingatkan kepada mereka untuk bersikap jujur, berkata jujur. Kemudian beliau berkata, innama ana bashar, sesungguhnya saya adalah manusia, wa innakum takhtasimuna ilayya, dan kalian bertikai mengadukan perkaranya kepadaku, wa la'alla ba'dakum ayyakuna alhan bihujjatihi min ba'din. Bisa jadi di antara kalian ada yang lebih mampu menyampaikan argumentasinya daripada yang lain. Fa'aqdi ala nahwi ma asma'. Kata Nabi, aku akan memutuskan sesuai dengan apa yang aku dengar. Kemudian Nabi SAW mengatakan ini, man qadaitu lahu min mali akhi, siapa yang aku putuskan dari harta saudaranya tanpa hak. Nabi memutuskan dia mendapatkan harta tersebut padahal itu tidak benar, maka janganlah dia mengambilnya. Sesungguhnya kalau itu dia ambil, maka dia telah mengambil bagian dari api neraka. Dan hadis ini memberikan ancaman bagi siapa orang-orang yang kemudian memberikan kesaksian palsu. Dia mengatakan ini harta saya padahal bukan hartanya dia. Dan hadis ini ikhwani fillah menunjukkan apa? Bahwa Nabi kita Muhammad SAW tidak mengetahui perkara gaib. Dan hadis ini juga menunjukkan kesepakatan para ulama bahwa qadhi, orang yang menjadi hakim, itu memutuskan bukan berdasarkan apa yang dia tahu, tapi berdasarkan keterangan-keterangan yang ada dan berdasarkan bukti serta prosedur yang sudah ditetapkan. Dia tidak bisa, walaupun dia tahu, dia tidak bisa memutuskan dengan pengetahuan, tapi berdasarkan itu semua. Makanya seorang hakim, kalau dia ada orang berperkara zina, dia tahu orang ini berzina, tapi apakah boleh kemudian dia putuskan kamu berzina? Tidak boleh, Pak. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran harus berdasarkan kesaksian dan 4 orang saksi. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan mungkin? Satu pertanyaan. Kalau tidak ada kita akhiri. Tidak ada, alhamdulillah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.